Selamat pagi sahabat GPIB, dimanapun kita berada, berjumpa lagi di program Morning Call hari ini pada tanggal 8 Februari 2025 bersama saya Pendeta Hendrik Bernardus Rako yang bertugas melayani di GPIB Jemaat Immanuel Apokayan, Pospelkes Talitakum Lindung Payau, Kalimantan Utara. Sebelum memulai segala aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari sahabat GPIB kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu karena kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan, untuk kami dapat melaksanakan, melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami memulainya, kami mohon untuk Roh-Mu yang kudus menuntun kami melalui firman Tuhan dan perenungan yang akan bersama-sama kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan berdasarkan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk sahabat GPIB sekalian. Injil Markus pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dengan perikop perumpamaan tentang petani-petani kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba ini mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Namun petani-petani itu berkata, seorang kepada yang lain, inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, dan warisan ini akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut pada orang banyak. Mereka membiarkan dia lalu pergi. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ada sebuah perenungan, sahabat GPIB, cerita ilustrasi, di mana ada seorang pegawai gereja. Dia ini seorang bapak dan sudah sangat lama bekerja untuk melayani, menjadi koster. Bapak ini datang kepada seorang pendeta dan bercerita tentang pelayanan. Bapak ini bercerita, Pak Pendeta, kenapa ya orang-orang itu baru mau kerja di gereja, mau melayani jadi pegawai, kalau lagi ada hutangnya saja. Mereka kerja, dilihat pelayanan, buat mereka hanya untuk melunasi hutangnya.
Ya kalau hutangnya sudah selesai, sudah lunas, menghilang, pergi sudah Pak Pendeta. Kita tahu dia berhenti saja tidak, katanya. Lalu Bapak Koster ini bilang, ya tidak ada yang tulus katanya dalam pelayanan maupun ketika bekerja menjadi pegawai gereja. Ya, pendeta itu hanya bilang, tulus atau tidaknya kita tidak tahu, Pak. Ya isi hati orang mana ada yang tahu. Cuman Tuhan yang tahu. Tapi sebagai gereja tugas kita membantu setiap orang. Baguslah karena di gereja kita bisa bantu misalnya melunasi hutang orang tersebut. Tuhan baik juga kan untuk orang seperti itu. Buktinya hutangnya saja mereka bisa lunasi. Tapi sangat disayangkan bila datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, hanya diukur dari hal-hal dunia saja. Tidak adil. Mungkin di tengah kesulitan kita, kita baru datang kepada Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar, kita bisa keluar dari kesulitan itu, tapi mungkin keluarnya itu malah kelewatan sampai keluar dari jalannya Tuhan juga. Karena mereka sudah aman, sudah nyaman, sudah tidak ada masalah lagi. Padahal apabila kita setia melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, jalan keluar dari kesulitan hidup yang kita alami saat itu tidak hanya bagian kecil saja yang bisa dilewati. Ada banyak jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kita mau melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jalan bagi keluarga kita, jalan bagi usaha kita, jalan bagi masa depan kita, dan sebagainya. Begitulah pendeta menyampaikan kepada seorang pegawai koster, seorang bapak itu, tentang bagaimana hiruk pikuk pelayanan dalam bergereja. Nah, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, melalui kisah ilustrasi bapak-bapak tadi, mari kita melihat melalui pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, yang membahas ketika Tuhan Yesus yang sedang berada di sekitaran bait Allah, memberikan beberapa pengajaran. Ya karena sudah banyak orang yang mendengar tentang dia, sehingga ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak sekali orang-orang yang mengikuti dan mau mendengar dia. Ya termasuk juga para tua-tua maupun orang Farisi, orang Herodian, yang kita ketahui bersama sebenarnya mereka memiliki hubungan yang tidak baik dengan Yesus pada saat itu. Sahabat KBB, pembacaan kita di Injil Markus pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 ini merupakan sebuah perumpamaan yang dimana Tuhan Yesus ingin menunjukkan siapa jati dirinya dan juga perumpamaan seorang penggarap kebun anggur ini juga mau menunjukkan bagaimana sebenarnya pelayanan yang dilakukan oleh para imam, ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Pelayanan yang mereka lakukan hanya mungkin mementingkan diri mereka sendiri. Mereka melayani untuk dipandang, untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Bahkan mereka dengan akalnya, sebagai seorang pelayan yang ada di bait Allah, bisa berpikir untuk menangkap, membunuh, menyingkirkan orang yang tidak mereka sukai. Kita lihat sahabat GPIB pada ayat 6 hingga ayat 8. Menunjukkan Tuhan Yesus sebagai anak yang akan ditangkap, dibunuh, dan dibuang keluar. Bagaikan perumpamaan itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-10, tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nas ini juga ada pada Mazmur 118 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Nah, ini mau menegaskan untuk semua orang yang mendengar pada saat itu, bahkan kepada orang-orang Farisi, para imam yang tidak menyukai Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Meskipun mereka tangkap, bahkan membunuh, Tuhan Yesus akan menang atas maut. Menggenapi karya keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, seketika para imam, ahli Taurat, atau orang yang tidak menyukai Yesus, merasa tersinggung melalui perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini. Mereka merasa perumpamaan ini untuk mereka, tapi belum waktunya untuk Yesus ditangkap. Jadi mereka memilih untuk pergi, karena mereka melihat ada orang baik. Sahabat GBB yang dikasihi Tuhan,
melalui perenungan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, kita mau bersama-sama diajak untuk merefleksikan tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapatkan nafas kehidupan dengan sadar kita menghirup udara di pagi ini. Dengan sadar kita bangun pagi, melakukan rutinitas atau pekerjaan kita sehari-hari, hidup dalam berumah tangga, apakah itu semua senantiasa dilandasi dalam penyerahan kehidupan kita kepada Tuhan? Penyerahan yang penuh kepada Tuhan membawa kita pada kesadaran bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Tema kita, kesungguhan untuk melayani Tuhan, bukan hanya sekedar di lingkup gereja saja, tapi sebagai orang Kristen, kita memegang teguh iman dan ajaran-ajaran Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari sahabat KPIB, kita bersama-sama merenungkan, sudahkah kita melayani Tuhan untuk sesama kita ketika kita berada di tengah pekerjaan kita? Sudahkah kita melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara satu dengan yang lain? Sudahkah kita mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan bagi persekutuan kita bergereja? Tidak mudah, sahabat KPIB, saat kita mau melakukan sesuatu dengan dasar apa yang kita lakukan, yaitu dasar kepada Tuhan. Lakukanlah itu untuk Tuhan ketika semua bercampur aduk. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah rumah tangga kita, berpasangan, anak, saudara, ada kekecewaan, ada kesedihan, mungkin kita direndahkan dan semacamnya. Bahkan perasaan itu bisa membuat kita memilih untuk mementingkan diri sendiri, menguntungkan diri kita sendiri, membela diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri. Tapi melalui perjalanan tersebut, sebenarnya sebagai orang Kristen, kita berproses untuk bertumbuh menjadikan kehidupan kita semakin sungguh-sungguh dalam penyertaan Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani kita melalui karya keselamatannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bahkan karya keselamatan itu masih terus kita rasakan hingga saat ini. Tuhan masih terus melayani saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga sebagai kita umatnya, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Bukan hanya soal materi saja, bukan hanya ketika kita di tengah pergumulan dan kesulitan saja, tapi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kekuatan, kedamaian, kemampuan kita untuk bisa melewati segala gumul juang kehidupan dalam penyertaan Tuhan, dalam pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari sahabat GPIB, teruslah mau berproses untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan dan rasakan pemeliharaan, penyertaan, dan kekuatan yang berasal dari Tuhan yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sahabat GBB, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan Yesus memperkenankan kami untuk kami bersama-sama dapat membaca dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama dapat menjadi pelita bagi kami, dapat menjadi terang bagi perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, sertai segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Segala usaha, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Bukan kami dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh gereja GPIB yang ada di Indonesia, baik itu gereja mandiri, bahkan setiap pos-posnya yang ada di pedalaman, Tuhan senantiasa berkati kami. Berikan kami hati ketulusan untuk melayani Tuhan. Berikan kami senantiasa kepekaan untuk tunduk pada suara Tuhan, sehingga pelayanan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang Kau percayakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk fungsionaris Majelis Sinode dalam tugas dan tanggung jawabnya, panggilan dan pengutusan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, agar gereja yang kami cintai GPIB terus bertumbuh, terus berkembang, bergerak maju dalam kesatuan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ke depan. PST yang akan dilaksanakan di bulan Maret ke depan ini.
Kiranya Tuhan untuk setiap panitia yang ada, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan Tuhan senantiasa cukupkan. Sehingga kegiatan PST ini dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan senantiasa untuk kebaikan persekutuan gereja kami. Dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Untuk Presiden dan Wakilnya, para menteri, jajarannya, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok-pelosok desa. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami. Berikan mereka juga hikmat, kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang mereka ambil, membawa kedamaian dan kesejahteraan. Begitu juga kami, rakyat Indonesia, dapat membawa kerukunan di tengah-tengah kami, bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah di sepanjang hari ini senantiasa kami menyerahkan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan saja. Dalam kasih sayang. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.